menyampaikan materi. Yang kelima, semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan melalui Google Form yang akan diberikan saat webinar berlangsung. Yang keenam, peserta wajib mengisi link evaluasi sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan yang ketujuh, evaluasi hanya diberikan di dalam Zoom. Yang kedelapan, e-sertifikat akan diberikan maksimal H+7 hari setelah acara selesai kepada para peserta yang terdaftar dan mengikuti acara. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan oleh MC, sambutan oleh Project Officer, selanjutnya ada pembukaan dan pembacaan CV narasumber, pemaparan materi oleh narasumber, selanjutnya ada sharing session atau sesi tanya-jawab oleh moderator, penutupan materi oleh moderator, dan yang terakhir adalah sesi dokumentasi dan penutupan oleh MC. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Project Officer Mental Health webinar hari ini, yaitu Kak Widya Puspita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan kembali terima kasih gitu kepada Ibu Ika dan juga Kak Alia dan juga teman-teman semua atas waktu dan juga antusiasmenya mengikuti mental health webinar pada sore hari ini. Saya harap dengan bergabungnya teman-teman semua dalam webinar ini, manfaatnya itu bisa langsung dirasakan untuk teman-teman, untuk saya dan juga untuk kita semua. Mungkin sekiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Kak Widya. Nah, selanjutnya acara pada hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Kak Alia Az-Zahra, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Satuan Pengendali Internal BEM FFUI 2020. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya yang akan dipandu oleh Kak Alia. Silahkan Kak Alia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pembicara kita, Ibu Ika. Selamat sore kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Perkenalkan, aku Alia yang sekarang akan menjadi moderator untuk webinar hari ini. Nah, webinar hari ini bertemakan mental health, take better care of you, kelola diri, atasi stres di masa pandemi. Oke, sebelum masuk ke inti acara, aku mau bacain sedikit profil singkat mengenai pembicara kita. Boleh ditampilkan. Oke, jadi ini merupakan CV dari Ibu Ika. Ibu Ika Malika Magister Psikologi Psikolog. Ibu Ika pernah menempuh pendidikan S1 di Fakultas Psikologi UI pada tahun 1998 hingga 2003, kemudian meneruskan ke jenjang Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa di Fakultas Psikologi UI. Ada moto hidup yang dibawa oleh Ibu Ika, yaitu the best people among you is the most contribute one. Boleh di next. Oke, untuk riwayat pekerjaannya, Ibu Ika pernah menjadi dosen honorer, asisten researcher, dan helpline volunteer. Kemudian Ibu Ika juga merupakan co-founder dari Yayasan Sahabatku Mitra Remaja dari 2016 hingga sekarang, dan sekarang menjabat sebagai koordinator pelayanan konseling di Klinik Satelit UI Makara dari tahun 2008 hingga saat ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya. Kita masuk ke inti acara, yaitu pemaparan materi kepada Ibu Ika. Saya persilakan. Oke, terima kasih Alia. Ya, saya izin share screen dulu. Udah ya? Kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua teman-teman. Sebagian besar dari farmasi ya, menurut informasi dari panitia. Dan ini khas banget ya kalau farmasi ya, mayoritas adalah kaum-kaum cantik. Tadi saya sempat melihat galerinya, atau walaupun ada terselip juga nih cogan-cogannya gitu. Baik, pertama saya mau mengapresiasi dulu ya inisiatif dari BEM ya, Adkesma BEM Fakultas Farmasi untuk menyelenggarakan acara ini gitu, karena ini kan mental health webinar ya, memang pastinya dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Mental Sedunia ya, Mental Health Day besok
10 September gitu. Sebenarnya apa yang membuat saya mengapresiasi adalah karena apapun bentuk kegiatan yang membantu meningkatkan kesadaran tentang mental health itu adalah satu hal yang sangat positif gitu ya. Seperti tema mental health tahun ini, mental health for all gitu ya, dengan kondisi pandemi ya. Karena sekarang dampaknya nggak cuman sumbernya adalah masalah fisik ya, penyakit fisik, tapi kemudian dampaknya kemudian menjadi masalah mental mungkin gitu ya. Tapi kita nggak akan membahas tentang itu. Kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa kelola diri supaya bisa mengatasi stres di masa pandemi ini. Baik ya, lagi pada stres nggak? Coba kalau apa namanya skala 0 sampai 10 gitu ya. Seberapa stres sih teman-teman saat ini gitu. Kalau 0 bebas stres, nggak stres sama sekali. 10 tuh stres banget gitu ya. Coba bisa dituliskan di kolom chat gitu. Berapa sih skornya teman-teman? Ayo teman-teman boleh ditulis. Ayo, ini tes ombak, tes ombak. Udah pada muncul apa belum nih? Ya, silakan. Oke, wow, 11. 5, 3.000, 1.000. Baiklah. 8 dari 10, 10. Ya, 9, 10. Oke, ada sih yang 2, 3 ya. Wow, 9, 9, 9. Baik, teman-teman ya, silakan dilanjutkan, ditulis di kolom chatnya ya. Nah, memang ya ini apa penilaian subjektif ya dari teman-teman semua, nggak apa-apa. Nah, memang saya pengen tanya gitu, apa sih dan bagaimana sih kabar teman-teman ya? Nah, ini saya ajak teman-teman nih di sini ya. Saya nggak nanya bagaimana kabarmu loh, saya tanya bagaimana kabar diriku gitu ya. Kenapa? Karena seringkali kita tuh nanya ke orang ya, apa kabar lo gitu, gimana kabarnya gitu ya. Tapi kita pernah nggak sih nanya ke diri kita sendiri, bagaimana ya kabar diriku gitu. Wahai diriku, apa kabarmu? Gitu ya, apalagi setelah setengah tahun ya, udah setengah tahun loh nggak terasa kan kita melewati masa pandemi. Silakan teman-teman ambil nafas ya, deep breath gitu ya, mengikuti animasi pernafasan ini. Oke, ketika gambarnya membesar ya, teman-teman tarik nafas, ya boleh sambil mengembungkan perutnya, kemudian keluarkan nafas, boleh lewat hidung, boleh lewat mulut. Yuk kita lakukan 3-5 kali. Oke, sambil bernafas ini, teman-teman bisa bertanya, gimana ya kabar diriku? Oke, ya. Nah, teman-teman, silahkan sekarang pikirkan satu kata ya yang mewakili kabar teman-teman hari ini. Oke, nah saya mau kasih lihat Mentimeter nih ya. Sebentar. Jadi teman-teman bisa buka lewat link yang nanti saya chat ya. Saya share linknya. Coba pikirkan apa sih satu kata yang paling mewakili, satu atau dua kata lah ya. Satu atau dua kata yang paling mewakili kabar teman-teman saat ini ya. Saya klik di linknya, silahkan diklik yang ada di kolom chat. Oke. Ya. Nah, teman-teman tinggal ngisi deh di situ. Sambil saya buka di sini. Yap. Oke. Rindu, linglung, capek, cemas, bingung. Oh. Oke. Bingung nomor 1 ya. Hektik, lelah. Oke, capek. Ya, yang besar-besar ini berarti yang ngisi banyak ya. Ini udah 47 yang ngisi. Oke, cemas, capek, lelah. Oke, bingung. Ya.
Capek, lelah, bingung, pusing, cemas, ya itu kira-kira 5 kabar ya, 5 keadaan yang dialami teman-teman yang ikut di sini ya. Kita tunggu mungkin sampai 150 kali ya. Ya kan ini udah ada 180-an tadi saya lihat ya. Wow, luar biasa. Ya, ada juga sih yang nulis alhamdulillah baik. Kosong. Mau pingsan? Oh, nggak mau kuliah. Not bad. Lelah, letih, stres dan kaget, sedih ya ada ya. Sibuk, wah luar biasa ya, walaupun di rumah aja tapi sibuk karena banyak kegiatan online ya. Lapar, wah ada yang lapar nih, silakan sambil makan. Oke. Wow, mental breakdown, lelah. Yang happy juga besar, baik, kabar baik juga besar gitu ya. Oke. Udah 115 yang memberikan respons. Terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman. Emotionally drained. Oh, ada yang kabarnya Masya Allah takut ya. Oke. Nah, kurang lebih inilah ya, kita udah 100-an ini. 5 kondisi yang dirasakan teman-teman ya, 5 kondisi terbanyak adalah pertama capek. Habis capek lelah ya, kalau digabungin jadi satu sama tuh ya. Jadi dalam keadaan sekarang teman-teman ngerasa capek, lelah gitu ya. Walaupun mungkin secara fisik nggak banyak aktivitas gitu ya. Kemudian bingung ya. Terus cemas, stres gitu. Oke ya. Silahkan kalau mau di screenshot sama panitia, ini kabar peserta nih di awal. Mudah-mudahan setelah ini ya, ini kan 5 hal terbesar adalah keadaan-keadaan, emosi-emosi yang negatif gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa aplikasikan dan mendapatkan keadaan yang lebih positif. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Ya, selanjutnya ya, dari semua hal yang teman-teman rasakan, ya saya cuma mau menyampaikan bahwa semua hal itu dalam satu kondisi adalah wajar, ya. Di mana nih dia berada? Oke, ya. Kenapa saya bilang wajar ya? Ada istilah blasted, ya. Bored, bosen, ya tadi ada ya. Lonely, kesepian, yang kecil-kecilnya tadi ada sempat nulis itu. Angry, ya marah gitu ya. Entah itu ada masalah sama temen, sama keluarga di rumah, atau marah. Halo? Mungkin yang lainnya di mute dulu ya. Oke. Ya, nanti minta tolong host di mute dari hostnya. Nah, kemudian juga ada kondisi takut mungkin ya, takut kalau saya kena COVID gimana ya, atau gimana ya kalau saya nggak lulus semester ini, kayaknya saya banyak nggak ngertinya deh dengan cara online kayak gini gitu ya. Stres, nah itu akan kita bahas hari ini. Dan lihat tired, ya capek. Ya ini kondisi-kondisi blasted ya, kondisi-kondisi meledak secara emosi yang dalam keadaan sekarang, ketika kita berada dalam keadaan pandemi itu kan di Indonesia ditanganinya sama BNPB ya, maka itu dianggap sebagai bencana. Kalau kita bicara bencana, teman-teman, itu adalah kondisi yang abnormal ya, kondisi yang di luar dugaan, kondisi yang di luar kemampuan kita untuk mengendalikan gitu. Maka dalam kondisi seperti itu, reaksi-reaksi tadi dalam satu titik adalah normal gitu. Ya, nah tapi ya jangan sampai reaksi normal ini kemudian berlarut-larut sehingga mengganggu aktivitas maupun peran-peran kita dalam kehidupan. Karenanya apa yang harus kita lakukan? Yuk kita kenali ya, makanya dengan kita bertanya pada diri sendiri itu kita mengenali apa ya yang sedang saya rasakan. Lalu menolak itu, denial gitu ya, saya nggak boleh stres, saya nggak boleh sedih gitu ya. Kadang kita jadi sulit untuk mengelola karena kita nggak menerima keadaan-keadaan itu ya. Sekarang kan sering ya ada drakornya tuh ya, I'm okay to not be okay. Itu dalam rangka kita coba terima, kemudian setelah itu kita kelola sehingga kita nggak berlarut dalam keadaan seperti itu. Oke.
Nah, ini akan kita diskusikan hari ini ya, bahwa kita akan mencoba mengelola terutama stres yang kita alami ya. Sebenarnya stres itu apa sih gitu ya. Nah, teman-teman kalau dari definisinya ya, stres itu adalah adanya gap ya, kesenjangan nih antara permintaan atau tuntutan dari situasi ya, dari lingkungan, dari luar diri kita ya, maupun gap itu antara tuntutan dengan sumber daya, kemampuan yang kita miliki. Ya, baik sumber daya kita secara fisik, ya, baik secara psikologis itu kan kognitif, emosi, perilaku kita, maupun sosial, ya, dukungan-dukungan yang kita punya. Maka stres itu terjadi ketika ada ketimpangan dan tentu saja lebih besar tuntutan daripada sumber daya yang kita miliki. Nah, yang jadi perlu kita pahami, kadangkala keadaan di mana tuntutan itu lebih besar dari sumber daya adalah keadaan yang kita persepsikan. Secara real belum tentu kayak gitu, tapi pikiran kita menilainya seperti itu, ya. Kayak seperti sekarang, mungkin ini bukan pekerjaan ya, tapi tuntutan kuliah gitu ya. Aduh, tuntutan sama PJJ kayaknya lebih lebih banyak deh, setiap dosen ngasih video untuk ditonton, setiap dosen ada tugasnya gitu ya. Nah, bisa jadi itu real, nyata, bisa jadi juga itu adalah pemaknaan kita terhadap situasi PJJ ini gitu. Terasa lebih sulit karena kayaknya kita nggak merasa ada waktu buat main gitu ya. Karena di rumah aja yang di depan main di sini maksudnya ketemu sama temen gitu ya, nongkrong, ngopi-ngopi bareng gitu ya. Karena di rumah aja jadi ngerasa kayaknya ini lagi yang saya kerjain gitu kan. Jadi kerasanya banyak. Padahal sebenarnya apalagi farmasi ya kayaknya tugasnya nggak sedikit juga ya. Karena tugas itu mengasah skill teman-teman, gitu ya. Jadi stres itu terjadi ketika kita mempersepsikan atau memandang atau menilai ada tuntutan yang lebih besar dari kemampuan atau sumber daya yang kita miliki, gitu kira-kira. Ya, termasuk stres di masa pandemi ini, gitu. Ya, ketika teman-teman nih mungkin biasanya, bentar ya, ada telepon masuk. Dek, ada telepon masuk Dek dari ayah. Oke, jadi biasanya teman-teman misalnya ngekos gitu ya, terus sekarang pulang nih ke rumah gitu. Wah kayaknya tuntutan di rumah tuh lebih capek ya, harus bantuin ini, harus ngerjain itu, padahal juga ada tugas kuliah gitu ya. Akhirnya teman-teman ngerasa kayaknya nggak kuat deh, aku secara fisik lelah gitu. Nah, gap atau kesenjangan itu yang membuat terjadi stres, itu kira-kira ya. Dan teman-teman ya, stres itu sumbernya banyak ya, seperti yang kita rasakan sekarang ya adalah karena adanya bencana alam, kemudian ada stres-stres sekunder gitu ya. Bencananya bukan alam ya, pandemi ya, bencana non alam ya. Atau stres itu kadang juga terjadi karena ada perubahan-perubahan ya dalam major life event ya istilahnya, dalam kehidupan kita yang menuntut perubahan-perubahan besar ya, kayak kita pindah rumah kan berubah tuh lingkungannya, pindah sekolah atau sekolah baru atau tempat kuliah baru ya. Di sini mungkin sebagian ada mahasiswa baru ya, mungkin ada stres-stres yang muncul karena ada perubahan, kok gaya belajarnya kayak gini ya, kok temennya kayak gini ya, dan seterusnya. Bahkan menikah juga memunculkan stres gitu ya, karena kan berubah gitu loh. Sekarang ada yang pasangan nih gitu kan, dan seterusnya. Dan juga ada kondisi stres yang dimunculkan karena keadaan-keadaan yang berulang, kronis ya, jadi berulang-ulang terus ya, yang harus kita hadapi terus-menerus ya, seperti kondisi macet ya, cuaca, tugas yang banyak dan berat gitu kan ya. Jadi hal yang berulang-berulang dan kita tidak punya strategi yang efektif itu juga bisa memunculkan stres. Oke? Nah, teman-teman perlu tahu ya, sebenarnya kita butuh kok stres, tapi dalam dosis yang tepat gitu. Kenapa? Karena stres itu sebenarnya pada titik awal ya, dia tuh respon alamiah tubuh ya. Tubuh kita ketika menghadapi perubahan atau menghadapi tuntutan, maka
kita mungkin mempersepsikan ada ancaman dalam tanda kutip yang mengganggu keseimbangan atau kenyamanan. Karena berbeda dengan pola biasa gitu kan. Nah, yang dipersepsikan sebagai ancaman ini kemudian sama otak nih ya direspons sebagai ancaman, kemudian ada respon stres yang memang alamiah gitu seperti apa namanya syaraf otonom gitu ya, jantung berdegup lebih cepat gitu ya. Kemudian ya pastinya mau pompa darah juga jadi lebih cepat, otot-otot menegang gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita berada pada kondisi terancam, kita pasti akan melakukan respon antara fight lawan gitu ya atau flight lari gitu ya. Contohnya misalnya kalau di farmasi sampai malam nge-lab gitu ya, pas pulang gitu kan udah malam gitu ya. Nah, itu mungkin ada stres karena ini ada tuntutan bahwa apakah kondisi ini aman, ada situasi yang kita persepsikan sebagai ancaman, kemudian itu memicu tubuh gitu ya untuk ya tadi respon-respon fisik yang membuat tubuh kita siaga untuk menghadapi atau menghindari. Nah, tapi ya kalau sumber stresnya jelas, terus abis itu kita lari, kan tubuhnya rilis lagi tuh yang tadi siaga. Nah, sedangkan seringkali stres itu karena hal-hal yang tidak jelas sumbernya, sehingga ketegangannya bertahan lama gitu. Nah, kita pun butuh juga stres ya, karena kesiagaan tadi membuat kita termotivasi, terdorong, mencoba menyiapkan diri gitu kan ya. Ya contoh sederhananya kalau ngerjain tugas dalam keadaan deadline lebih cepat kan ya, karena lebih siaga, lebih fokus gitu ya. Seperti itu. Nah, kondisi di mana stres itu memacu hal positif pada diri kita itu disebut eustress. Nah, tapi ketika kita nggak bisa mengelolanya dan itu berkelanjutan, maka dia akan menjadi distress ya atau stres yang dampaknya jadi negatif. Ya, stres juga bisa menjadi sebuah chronic stress gitu ya, stres yang selalu kita temui setiap hari karena daily hassles ini adalah kotoran-kotoran ya. Apa namanya? Ya tadi yang seperti keadaan-keadaan yang berulang ya kayak macet dan seterusnya. Atau acute stress, jadi stres akut karena ada sesuatu yang besar ya atau seringkali traumatis. Saya menyampaikan ini ya untuk supaya kita memahami nih bahwa memang ada stres-stres yang akan kita hadapi tiap hari gitu ya. Kalau misalnya nggak PJJ gitu kan, misalnya naik kereta ya, oh keretanya penuh kan setiap hari naik keretanya gitu ya, macet setiap hari macet gitu ya. Tugas banyak gitu kan, ya namanya kuliah tugas banyak gitu kan. Kita harus menyadari bahwa ini adalah sumber stres yang mungkin bisa kronis kalau nggak disiasati gitu. Karena apa? Karena seringkali si stres kronis ini kita kurang mendapat dukungan. Karena kalau kita ngeluh nih, capek ya tugas banyak, terus teman kita bilang, ya emang lu doang gitu kan. Sedangkan kalau acute stress ya, stres akut karena ada sebuah hal yang tadi ya, misalnya bencana dan seterusnya, itu ketika kita menyampaikan itu maka bukan menyampaikan, kita nggak mengalami itu maka banyak nih dukungan yang bisa kita dapatkan, gitu kan, bantuan bencana dan seterusnya gitu. Sehingga pemahaman tentang jenis stres ini membuat kita harus bisa merawat diri kita sendiri gitu ya, karena ada kondisi di mana kadang-kala kita ya nggak cukup dapat dukungan karena yang lain juga merasakan hal yang sama. Gitu ya. Nah, gimana caranya supaya mengelola ya tadi, sebelum kita mengelola kita harus mengenali dulu. Maka kita perlu tahu nih apa sih yang jadi gejala ya, simptomnya tuh apa sehingga kita punya awareness, punya kesadaran, oh aku udah mulai stres nih gitu ya. Nah, ini kira-kira ya fisik, emosi, kognitif, perilaku ya. Secara fisik tuh berasa pasti karena memang ada respon stres yang secara alamiah yang memang membuat kita lebih siaga ya. Nah, tapi kalau misalnya berkelanjutan seperti tadi ya, akhirnya kesiagaan tubuh itu menjadi ketegangan yang berkelanjutan ya. Ya makanya mungkin ya pertama jantung berdebar, gemetar, keringat dingin, mual, sakit perut, sakit kepala gitu ya. Dan hormon-hormon yang terstimulasi ya muncul diproduksi otak ketika kita stres juga hormon-hormon ya kortisol gitu ya, endorfin gitu misalnya, terutama kortisol itu dalam kadar yang tidak seimbang gitu, itu bisa membuat
mempengaruhi sistem kekebalan tubuh gitu ya, sehingga memang kita perlu mengatasi stres nih, apalagi di masa pandemi penyakit seperti ini, di mana virus itu yang kita butuhkan adalah imunitas gitu ya, kekebalan tubuh. Secara emosi pasti udah tahu dong ya, kalau lagi stres ya emosinya sensi gitu ya, gampang sedih, cemas berlebihan, panik, dan seterusnya. Secara kognitif, nah itu juga perlu kita kenali ya, seringkali ketika stres ya susah nih konsentrasi, udah duduk lama, sejam gitu ya di depan buku, tapi kok nggak ada yang nyambung ya, kok gitu kan ya, kok nggak ada yang ngerti gitu, nggak ada yang paham dari materinya. Atau kita sering ketika stres itu mudah lupa. Tadi naruh ini di mana ya? Aku habis ini mau ngapain ya tadi ke sini gitu ya, dan seterusnya. Atau ya akhirnya pikiran kita penuh dengan hal-hal buruk ya, tentang pikiran-pikiran negatif ya. Padahal ya isinya adalah pikiran-pikiran yang belum terjadi kan gitu. Termasuk juga sering nyalahin diri gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga bisa kenali nih gejalanya di perilaku kita. Kok terjadi perubahan ya, yang biasanya gampang tidur sekarang jadi susah tidur. Atau sebaliknya gitu, jadi kayaknya pengen tidur aja gitu ya, nggak mau bangun lagi atau nggak mau menghadapi hari gitu ya. Atau kehilangan nafsu makan ya, yang biasanya makannya enak gitu, dan kemudian jadi nggak nafsu, atau makan terus, stress eating gitu ya, siapa yang bertambah berat badannya selama masa pandemi gitu kan ya. Atau perilaku lainnya yang sering kali juga kita hindari, kayak seperti kita menarik diri atau menghindari orang, wah nggak mau dihubungin gitu misalnya, atau secara umum nggak semangat ngapa-ngapain gitu ya. Nah ini adalah teman-teman gejala-gejala yang teman-teman perlu kenali dalam diri gitu ya. Kira-kira apa namanya, hal ini dirasakan nggak? Kalau sudah dikenali, terima, oh aku kayaknya lagi stres nih. Nah setelah itu kita kelola ya. Nah, kenapa sih dampak stresnya tuh kesekian banyak ya, emosi, pikiran, perasaan, emosi sama perasaan sama ya, perilaku gitu ya. Karena dalam diri kita nih memang terjadi sistem yang saling mempengaruhi ya, interacting system. Ya, bahwa apa yang kita pikirkan ya, bagaimana sudut pandang kita dalam memaknai atau menilai sebuah situasi ya, menilai sebuah tuntutan gitu ya, sebuah permintaan, itu pasti akan mempengaruhi perasaan, gitu. Kalau kita merasa, aduh pandemi ini kapan sih berakhirnya, kayaknya nanti nilaiku jelek deh, aku jadi nggak bisa lulus tepat waktu gara-gara pelajaran PJJ nih, apalagi kalau farmasi ya, mungkin ada lab-lab yang jadinya nggak ada, misalnya gitu ya, nggak tahu gimana tuh, ya, nanti mungkin bisa sharing, ya. Tapi ketika kita menilai situasi ini sebagai sesuatu yang buruk gitu ya, akan mempengaruhi kehidupan kita secara buruk, maka pasti muncul perasaannya juga buruk gitu. Pikirannya negatif, perasaannya juga negatif gitu. Perasaan ini baik terjadi pada sensasi-sensasi yang dirasakan pada tubuh tadi ya, ketegangan otot, ya pusing, migrain, siapa yang sering kambuh migrainnya selama selama pandemi gitu ya, asam lambungnya naik ya, dan seterusnya, atau ya emosi yang kita rasakan ya, perasaan yang kita rasakan di emosi. Nah, kemudian nih perasaan ini pun bisa mempengaruhi pikiran. Ketika kita lagi sedih gitu kan, pikirannya juga negatif gitu. Jadi timbal balik. Kemudian tentu saja perasaan kita akan mempengaruhi tindakan-tindakan yang kita pilih atau kita tampilkan. Akhirnya karena sedih, ya kan tadi apa namanya, konsentrasinya juga berkurang gitu ya. Akhirnya aduh males lah belajar, males lah masuk kelas, buat apa nggak ngerti juga gitu. Misalnya contohnya. Jadi mempengaruhi tuh perilaku yang kita lakukan. Nah kemudian karena perilaku kita negatif gitu ya, misalnya jadi malas masuk kelas, ya akhirnya pikirannya nambah negatif gitu. Kalau tadinya negatifnya 1, sekarang negatifnya jadi 2 gitu misalnya ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang interacting system yang perlu kita pahami gitu, sehingga kita tahu nih, saya harus kelola supaya tidak semakin berlarut dan mempengaruhi, gitu. Nah, jadi gimana kita harus ngelola diri? Karena yang terpengaruh adalah 3 aspek ini ya, perasaan, pikiran, dan perilaku, maka yang kita kelola juga tiga-tiganya.
Ya, yang pertama kita mengelola perasaan, karena yang paling terasa kan itu ya, badan nggak enak ya, maksudnya perasaan ini adalah apa yang kita rasakan di tubuh ya, sensasi-sensasi ketegangan fisik tadi, juga emosi, ya. Coba kita cooling down dulu ya, ada istilah STAR ya, stop, ya gampangnya deh, stop and breathe and think gitu ya. Jadi kita berhenti dulu, cooling down dengan bernafas yang rileks seperti tadi, baru kita mikir gitu ya. Kalau disuruh mikir dalam keadaan emosi susah gitu kan. Jadi kita perlu kelola perasaan kita dulu untuk menurunkan ketegangan fisik. Habis itu kita kelola pikiran. Karena apa? Karena tadi sebagian besar stres kita itu munculnya di pikiran. Bagaimana kita mempersepsikan sebuah situasi sebagai hal yang lebih besar, sebuah tuntutan sebagai sesuatu yang lebih besar dari resources atau kemampuan yang kita punya, gitu ya. Jadi kita perlu kelola pikiran, gimana kita membangun makna, mindset yang lebih positif, ya. Mencoba berpikir lebih fleksibel, ya. Apa coba mindset yang lebih positif atau makna yang lebih positif dari tugas yang banyak. Nah, silakan tulis di chat ya. Apa sih makna positif dari tugas yang banyak gitu? Ya, silakan boleh. Ada nggak ya gitu makna positifnya gitu? Ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, maaf ya ini maklum nih WFH, jadi ada intro-intro. Nah, yang ketiga yang perlu kita kelola juga adalah perilaku. Jadi teman-teman ketika tadi ya polanya itu saling mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku, kalau kita diam aja, maka itu akan terus saling mempengaruhi. Tadinya pikiran negatifnya 1, perasaan negatifnya jadi skala 1 gitu ya. Terus karena kita melakukan sesuatu yang negatif, akhirnya pikiran negatif itu seakan-akan mendapatkan pembenaran. Jadi berkembang dan seterusnya. Maka teman-teman harus memutus pola itu dengan salah satunya melakukan tindakan konkret untuk menyelesaikan atau menerima masalah. Gitu. Ya. Dan kalau dilihat ya sekarang apa sih yang biasanya teman-teman lakukan untuk mengatasi stres? Gitu. Coba silahkan sambil ditulis di kolom chatnya. Ini saya belum lihat nih, yang tadi belum lihat juga nih. Coba silakan yuk. Teman-teman sekarang selama PJJ apa yang dilakukan untuk mengatasi stresnya? Ah, itu kelihatan dia. Saya matikan dulu. Oke. Dengarkan musik, makan, streaming ya, tidur ya, main PUBG, me time, nangis oke, nonton drakor ya, nonton lah intinya. Wow, belajar, nulis diary, ya, baca novel, shopping, shopping online ya, besok 10.10 lagi. Ngefan girl, bengong, oke. Makan, rebahan, dengerin musik, nonton anime, nangis. Oke, cerita ke keluarga, bagus banget. Mandi, ya betul, halu. Oke, fangirling, online shopping, baca Quran, wah luar biasa ya. Nonton drakor, main kucing, masak, oh oke. Ya, menarik nih semuanya nih. Ya, jadi teman-teman udah punya ya beberapa cara untuk mengatasi stres. Sehingga nanti tinggal kita lihat nih cara itu efektif atau enggak. Misalnya tidur ya, itu bisa jadi cara mengatasi stres. Kenapa? Karena itu bisa membuat tubuh kita seimbang lagi gitulah kira-kira ya. Tapi kalau tidurnya kebanyakan, padahal kita stresnya karena banyak tugas, bangun tidur stres lagi gitu kan ya. Jadi kita perlu melihat bagaimana kita melakukan pola-pola mengatasi stres ini dengan kesadaran gitu ya, dengan mengaktifkan otak berpikir kita ya, otak berpikir tuh ini ya maksudnya neokortex ya, yang bisa memikirkan konsekuensi gitu ya. Oke, aku butuh tidur. Aku kemarin kecapean, begadang, aku butuh tidur. Tapi bikin alarm bangunnya jam berapa kayak gitu ya. Nonton drakor juga gitu misalnya ya, itu bisa jadi rilis stres gitu karena butuh variasi supaya tadi ya nggak blasted tuh B-nya boring kan, bored, bosen. Nah, tapi
kalau nontonnya 1 kali nonton 5 episode gitu kan, waktunya habis juga gitu, nanti tambah stres juga gitu ya. Seperti itu ya, bagus sekali. Ini ada yang stres sholat gitu ya, luar biasa. Nah, jadi teman-teman kalau mau secara teori ya bahwa strategi mengatasi stres atau kita sebut coping itu secara umum dibagi jadi dua macam. Yang pertama, emotion focus coping. Ya, seperti yang tadi kita pahami bahwa stres kita, ketika kita stres memunculkan reaksi-reaksi emosi. Maka kita perlu menstabilkan emosi kan. Nah, itu istilahnya bagaimana kita coping dengan berfokus sama emosi. Jadi tujuannya adalah supaya menurunkan ketegangan fisik dan emosi kita, gitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Ya intinya pertama kita harus kenali dulu nih respon emosi kita kalau lagi stres gimana dan kelola dengan tepat. Kalau kita jadi kayak marah, kesel gitu ya, maka kita harus melakukan hal-hal ya yang bisa slow down, menurunkan emosi kita, gitu. Tapi kalau kita justru under excited gitu ya, jadi nggak bersemangat, jadi apa gitu ya, justru kita melakukan sesuatu yang speed up gitu. Ya kayak misalnya kalau patah hati gitu ya, kalau patah hati tuh kurang tepat, kurang efektif kalau dengerinnya lagu-lagu yang melo, menyayat-nyayat hati gitu ya. Seperti itu kan sedih kan soalnya, maka harus dengerin lagu dengan beat tinggi ya dan tentu saja kalimat-kalimat yang positif. Misalnya contohnya gitu. Jadi kenali dulu respon emosi kita seperti apa dan kelola dengan tepat. Kita perlu cooling down, slow down atau kita perlu speed up gitu. Ya, yang kedua adalah melatih pernafasan relaksasi. Sederhana aja, nafas yang lebih rileks ya. Kalau biasanya 1 menit itu bisa 16 sampai 20 inhale exhale. Nafas rileks tuh dengan nafas dalam tapi yang nyaman ya, jangan gitu ya dadanya jadi sesak, tapi nyaman gitu. Bisa 4 hitungan tarik nafas, tahan 4 hitungan, hembuskan lagi 4 hitungan, tahan lagi 4 hitungan gitu ya. Itu istilahnya square atau box breathing ya. Jadi sambil kita bernafas tuh kita sambil membayangkan ya, tarik nafas garis yang ke atas, tahan nafas garis yang ke samping, buang nafas garis yang ke bawah gitu. Jadi bikin kotak gitu misalnya gitulah. Nah, itu kira-kira 6 sampai 8 nafas dalam 1 menit gitu ya. Itu bisa menurunkan ketegangan ya secara langsung karena langsung jadi parasimpatis kan ya ininya ya. Aktif saraf parasimpatisnya dan itu dia membantu kita untuk menjadi rileks. Atau kita menyalurkan emosi melalui tulisan. Tadi ada yang nulis diary gitu ya, itu bagus. Karena emosi yang terpendam itu memang harus dikeluarin, tapi dengan cara yang positif ya. Saya nulis tulisan atau aktivitas fisik. Aktivitas fisik juga boleh ya. Misalnya squishy gitu ya, kayak gitu ya, atau peluk boneka yang lembut kayak gitu ya. Tapi yang intinya tulisannya yang positif, aktivitas fisiknya yang positif ya. Kalau kita nulis diary isinya cuma jelek aja, lu nih dosen nih gini banget sih, lalalala gitu ya. Itu malah terpicu. Kita boleh salurkan, tapi kemudian kita harus tadi mampu menuliskan sudut pandang yang lebih positif. Supaya akhirnya setelah tersalurkan memang ketegangannya turun. Aktivitas fisik gitu juga ya. Bukan berarti kan harus disalurkan lewat aktivitas fisik, Mbak. Jadi tonjok tembok gitu ya. Ya itu nggak positif. Karena apa? Karena menyakiti. Gitu ya. Tujuannya adalah menurunkan ketegangan fisik dan emosi. Jadi tidak melakukan hal-hal yang membahayakan fisik dan membuat emosi kita justru lebih intens, lebih aktif ya. Nah, atau yang tadi udah disebutkan teman-teman juga, ada yang sholat, ada yang ngaji gitu ya, menenangkan diri melalui pendekatan spiritual. Itu salah satu cara yang cukup efektif juga untuk kita melakukan strategi emotion focus coping. Nah, tapi teman-teman, ketika emosi kita udah stabil, ya stres itu kan karena ada sebuah masalah, karena ada sumber stres gitu ya, maka kita juga harus mengatasi masalahnya. Jadi ini istilahnya adalah problem focus coping. Ya, jadi kita melakukan cara-cara yang bertujuan untuk mencari solusi atas masalah yang jadi sumber stres.
Ya, caranya gimana? Ya kita identifikasi dulu sebenarnya masalahnya apa sih? Tugas yang banyak ini masalahnya apa? Oh, aku nggak bisa fokus, lagi ngerjain tugas A, aku kepikiran tugas B, terus kepikiran agenda kepanitiaan C, gitu misalnya. Oh, jadi masalahnya adalah overload tugas dan nggak cuma akademis, misalnya gitu. Nah, kemudian kenali nih sumber daya yang kita miliki ya, kemampuan kognitif, sumber daya dari lingkungan ya. Oh, nanti mungkin kalau nggak fokus belajar bareng sama temen ya, online kan bisa juga ya kita buat gitu ya. Dan intinya setelah kita mengenali identifikasi masalah dan mengenali sumber daya, rencanain alternatif solusinya. Mau belajar bareng siapa, mau ngapain dan seterusnya, dan lakukan. Yang penting juga adalah tambahkan aktivitas yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Nanya temen, nanya dosen misalnya kayak gitu ya. Dan kurangi aktivitas yang mengganggu ya, jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan masalah gitu kan. Jadi ya kayak tadi misalnya maunya rilis stres dengan nonton tapi nontonnya kelamaan kan jadi semakin mengganggu misalnya gitu. Nah, tapi teman-teman gimana kalau sumber stresnya nggak bisa diubah? Ini kan kita nyari solusi ya kalau stres apa untuk menyelesaikan. Kalau nggak bisa diubah nih sumber stresnya. Ini ada misalnya yang dosen ya dia agak galak nih gitu misalnya kan nggak bisa diganti gitu. Saya mau nanya jadi takut. Nah, sebenarnya bukan ya gimana ya, bukan permasalahannya bukan di karakter dosennya gitu, tapi bagaimana sudut pandang teman. Ya kan, sudut pandang terhadap dosen yang tegas, ada tegas sama galak aja udah sudut pandang gitu kan ya. Nah, jadi itu yang perlu kita perbaiki. Nah, ini yang disebut dengan ketika stresor nggak bisa diubah, sumber stres yang nggak bisa diubah, kita bisa memilih nih di antara 4. Bisa kita hindari nggak stresornya? Atau kalau nggak bisa dihindari, bisa dimodif nggak? Ya diatur, dikelola gitu si stresornya. Kalau nggak bisa, oke, berarti kita terima stresornya. Dan kemudian kita beradaptasi, menyesuaikan diri. Kita yang menyesuaikan diri dengan sumber stresnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau menghindari stresor gitu ya, misalnya stresnya adalah dengan sosok tertentu gitu. Oke, ambil jarak dulu, jangan sampai akhirnya emosi kita terpacu. Atau misalnya stresnya karena kita banyak tugas, udahlah tugas kuliah, tugas kepanitiaan, karena kita orangnya nggak enakan. Oke, untuk menghindari tugas yang banyak itu kita berani berkata tidak. Tapi tentu saja bukan tugas kuliah ya, tidak gitu kan, nggak mungkin ya. Tapi hal-hal yang bisa kita hindari, mungkin permintaan-permintaan teman dan seterusnya yang ganggu jadwal kita gitu ya. Dan untuk menghindari itu kita bisa bikin to-do list. Nah, kalau nggak bisa dihindari, kita modifikasi gitu. Nggak bisa ngomong enggak nih sama teman. Oke, kita asertif. Kita ngomong apa adanya. Aku bisa sih ngelakuin ini, tapi nggak bisa cepet gitu. Karena aku ada apa gitu dan seterusnya. Atau kita kompromi, cari titik tengah. Terutama juga kalau konflik gitu ya. Kan nggak bisa, jangan hindari konflik. Nanti nggak temennya konflik apa sama teman apalagi. Konflik sama keluarga apalagi kalau teman-teman lagi di rumah ya, orang-orang terdekat adalah keluarga. Coba kompromi, cari titik temu ya. Nah, atau manajemen waktu. Ya, manajemen waktu ya tentu saja itu modifikasi supaya dengan tugas yang banyak, waktu yang sekian, apa yang harus saya lakukan. Gitu ya. Nah, kemudian kita perlu kalau misalnya nggak bisa diubah, nggak bisa diapa-apain gitu, apalagi ini biasanya udah terjadi di belakang sana gitu ya, kita harus terima. Ya udah, forgiveness gitu. Forgive is not forget. Ya, tapi memaafkan itu perlu dilakukan supaya emosi teman-teman tidak terus terganggu, apalagi terkuras energinya atas sesuatu yang sudah lewat gitu. Jadi forgive is because you deserve peace gitu ya. Jadi untuk ketenangan, kedamaian teman-teman gitu. Bukan memaafkan perilaku yang salahnya. Misalnya saya pernah dibully segala macam, perilaku bullyingnya tetap salah. Tapi maafkan kejadian itu ya, terima sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan kita
gitu ya. Dan kita yang nomor 3 nih, pasrah dan melihat manfaatnya terhadap pengembangan diri. Jadi oke, supaya aku nggak dibully, aku harus ngapain gitu kan, aku harus berani ngomong enggak, aku harus nyampein kalau aku nggak suka gitu ya, seperti itu. Atau kita berbagi perasaan supaya nggak berputar di kepala kita. Dan yang terakhir, kalau stresor nggak bisa diubah, misalnya dalam masa pandemi ini nggak bisa diubah, memang harus PJJ gitu ya, seberapa apapun kangennya teman-teman dengan teman-teman yang lain, dengan kursi-kursi di gedung B gitu ya, gedung B ya, dan seterusnya, ya kita nggak bisa ubah itu teman-teman. Jadi kita sesuaikan diri kita ya. Kita udah ngerasa, aduh nggak ngerti ini, nggak ada praktek dan seterusnya. Oke, kita sesuaikan target dan standar diri. Ya sekarang ngerti itu ya berarti gimana caranya dengan tanpa misalnya kayak gitu. Dan tetap optimis. Optimis itu bisa terjadi kalau teman-teman fokusnya adalah pada hal-hal yang dalam kendali diri teman-teman. Ya, memikirkan kapan pandemi ini berakhir gitu ya. Memikirkan gimana caranya PJJ ada tanpa tugas gitu ya. Itu di luar kendali teman-teman. Tapi fokuslah apa yang masih teman-teman bisa lakukan, bisa kendalikan, bisa atur gitu. Dan mulai dengan mengubah sudut pandang atau menilai atau memaknai situasi ini secara positif. Gitu ya. Jadi tadi masih PR tuh sama saya tuh, apa makna positif dari banyak tugas. Ini ya kira-kira ya hal-hal yang bisa kita lakukan, emotion fokus ngapain, problem fokus ngapain ya tuh main ask for support, bagian dari mencari solusi juga, jangan malu. Oke, terakhir ini ya, tips supaya kita bisa selalu kelola diri atasi stres. Hidup sehat dan teratur, hidup seimbang. Jangan lupa perhatikan makannya. Jangan gara-gara di rumah malas makan gitu ya, atau makannya mie terus. Good food, good mood gitu ya. Jadi makanan-makanan tertentu pun bisa jadi mood booster. Olahraga itu bagian dari hidup sehat. Ya itu juga membantu keseimbangan hormon kita ya. Olahraga 30 menit katanya kan menstimulasi serotonin, endorfin yang bikin tenang, senang gitu. Pelajari dukungan yang ada. Teman-teman jangan malu gitu ya. Saya bisa kemana kalau kesulitan finansial, saya bisa kemana kalau kesulitan akademis gitu ya. Pelajari dukungan-dukungan yang ada. Teman-teman punya pembimbing akademik gitu ya, misalnya punya manajer kemahasiswaan. Nah, itu salah satu dukungan gitu ya. Dan pasti ketika di rumah aja ya juga punya dukungan keluarga gitu ya. Nah, sehingga kita perlu memperluas dan mempererat juga hubungan-hubungan interpersonal yang kita punya dengan keluarga yang saat ini paling banyak ya, walaupun mungkin ada kondisi-kondisi nggak ideal gitu ya, tapi jangan lupa teman-teman perlu misalnya beradaptasi dengan sumber stres yang nggak bisa diubah, yang jelas pererat gitu ya, tingkatkan kualitas juga dengan pertemanan. Nggak bisa nongkrong, nggak bisa gosip offline gitu ya, tetap gitu, tetap jaga komunikasi, kontak ya, physical distancing is not social distancing gitu kan. Dan terakhir tentu saja kenali gejala stres sejak awal. Semakin dini teman-teman mengenali, maka teman-teman semakin mampu mengatasinya lebih efektif. Jadi nggak berlarut-larut. Dan kalau stresnya masih berlanjut dan mengganggu aktivitas dan peran teman-teman, cari bantuan profesional. Gitu, silahkan di daftar ya, gampang aja bit.ly layanan konseling UI, UI-nya huruf besar. Kita sebagian besar melakukan konseling selama masa pandemi ini lewat online, jadi mudah-mudahan memudahkan teman-teman untuk mengikutinya. Demikian pemaparan dari saya kembalikan ke Kak Al ya. Silakan. Banyak Ibu Ika atas pemaparan materinya nih. Semoga tadi teman-teman lumayan tercerahkan ya untuk cara-cara untuk mengenali stres, cara-cara untuk menerima stres, dan mengelola stres. Selanjutnya nih Bu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau enaknya sebutnya sharing session. Jadi sebelumnya panitia udah ngumpulin beberapa pertanyaan kesehatan dari teman-teman nih Bu. Mungkin akan saya bacakan satu persatu ya. Siap. Tampilkan. Saya izin minum dulu ya. Iya. Teman-teman juga kalau masih punya pertanyaan boleh isi di linknya ya, bit.ly/ceritain yuk. Itu ada di kolom chat linknya. Ya,
Yuk, silakan dipilih yang sama gitu mungkin Kak Alia. Ya. Oke, pertanyaan pertama dari Hmm. anonim nih Bu. Mm-mm. Aku mahasiswa sekarang tuh lagi ngerasa sibuk-sibuknya sama kuliah dan sering demotivasi, tapi aku ngerasa lingkungan rumahku kayak nggak support. Hmm. Terlalu tertekan kalau di rumah dan ngerasa nggak nyaman dengan keluarga, nggak ada yang ngertiin kesibukanku, dan aku mulai ngerasa beban mental banget. Gimana cara ngasih pengertian khususnya ke orang tua, karena yang aku rasa mereka nggak aware soal mental health. Dan gimana caranya menghadapi rasa ketidaknyamanan terhadap keluarga yang memaksa untuk tetap bertemu. Dan gimana caranya untuk menghadapi lingkungan yang tidak suportif. Oke, ya, menarik nih ya. Ini memang akhirnya banyak nih yang cerita tentang ini juga, termasuk ketika di ruang konseling ya. Jadi, ini yang kita sebut dengan ketika kita nggak bisa mengubah sumber stresnya. Misalnya orang tua dengan kepribadian tertentu atau dengan sifat-sifat tertentu gitu ya. Seperti ini ya, lingkungan rumah ya. Lingkungan rumah tuh nggak cuma orang tua juga misalnya. Adik ya adik yang berisik ketika kita lagi kuliah gitu misalnya ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan adalah kita modifikasi stresor misalnya. Seperti ya, kita modifikasi nih dengan membuat tempat ya, tempat tuh nggak harus ruang tersendiri loh, tapi kita bikin spot yang bisa orang-orang bisa tahu itu cara kita menyampaikan ke orang-orang di sekitar kita bahwa kita sedang kuliah gitu. Walaupun secara fisik ada di rumah, tapi aktivitas kita adalah kuliah. Itu contohnya satu. Ya, atau kita menyampaikan ini apa namanya jadwal kuliah kita gitu. Ya, Bu, saya jam segini sampai jam segini kuliah gini 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 gitu. Ya mungkin kita susah misalnya mau ngomongin tentang mental health, nggak ngerti dan seterusnya ya, apalagi misalnya orang tua kita nggak punya pemahaman tentang itu, tapi kita memodifikasi supaya nggak terganggu mental health kita, gitu. Jadi kita menyampaikan tentang jadwal kuliah, memodifikasi tempat belajar kita. Karena apa? Seringkali yang dilihat orang tua kan dia cuma di depan laptop aja gitu ya, padahal di depan laptop itu ya belajar bukan main gitu. Dan yang terakhir tentu saja, bukan terakhir ya, yang paling penting tentu saja memang kita perlu mengasah keterampilan komunikasi gitu. Jangan pernah berharap orang tua atau siapapun memahami isi pikiran kita ya, kalau kita nggak menyampaikannya. Kalau kita nggak ngomong, kalau kita nggak menyampaikan, orang lain akan berasumsi gitu atau menebak-nebak dengan apa yang bisa mereka pikirkan. Maka kita perlu mengkomunikasikan. Nah, tapi tadi saya sampaikan melatih keterampilan komunikasi. Jadi kalau lagi pengen mengkomunikasikan sesuatu yang penting, ya tentu saja kita harus lihat suasananya. Jangan orang tua lagi marah gitu kan, terus kita komunikasiin, menyampaikan dengan marah juga kan akhirnya nggak nyampe pesannya gitu ya. Dan biasanya ya, kita bisa mengkomunikasikan hal-hal besar, kita terbiasa komunikasikan hal-hal kecil gitu, jadi receh-receh gitu ya, dan seterusnya. Jadi memang dalam poin ini ya tadi, kita perlu mengelola ya spot khusus buat belajar, mengkomunikasikan jadwal, dan juga membangun komunikasi untuk bicara gitu tentang apa yang kita lakukan. Dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika kita lagi deadline gitu ya, ketika ini mata kuliahnya susah mau ujian gitu ya, perlu kita menghindari dalam tanda kutip tadi ya, menghindari stresor dengan mengambil jarak. Mengambil jarak tuh ya bukan pergi keluar nggak bisa juga gitu kan, tapi kita membatasi dengan cara salah satunya men-setting tempat belajar gitu, itu juga kan memberi jarak ya. Seperti itu kira-kira Kak Alia jawaban secara umumnya. Jadi yang bisa kita lakukan itu kira-kira modifikasi ya Bu, seperti tempat belajarnya, lingkungannya, terus jangan lupa komunikasikan nih penting teman-teman, biar nggak ada asumsi-asumsi dan biar lingkungan kita itu sebenarnya tahu apa yang kita rasakan gitu ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Lanjutin dulu aja yang tadi udah oke. Pertanyaan kedua, apakah stres bisa dipengaruhi oleh faktor genetik? Stres terus-menerus dapatkah menunjukkan bahwa ada penyakit psikologis yang timbul dalam diri? Oke. Jadi penyebab stres itu macam-macam ya.
ya karena pengalaman, ya karena kepribadian seseorang. Jadi ada satu kondisi yang satu cuek, yang satu stres banget gitu ya. Kan dua-duanya salah sih. Kalau cuek jadinya nggak melakukan sesuatu, kalau stres banget jadinya juga nggak bisa melakukan sesuatu. Nah, kadang perbedaan-perbedaan itu karena ya sifat atau kepribadian seseorang gitu ya. Karena pengalaman seseorang ya, misalnya udah punya pengalaman di masa lalu atau pengalaman hal serupa kayak gitu ya. Dan juga memang ada faktor biologis gitu. Diatesis stres ya, kerentanan terhadap stres ya. Faktor biologisnya juga ada. Nah, tapi teman-teman masalah faktor biologis ini bukan berarti itu menunjukkan bahwa ya udah emang gue dari sononya kayak gini gitu, enggak ya. Jadi ya kayak semacam penyakit-penyakit tidak menular ya, kayak hipertensi, diabetes gitu kan, faktor genetik mempengaruhi ya. Tapi dengan pola hidup yang lebih sehat itu bisa terkelola. Apa istilahnya, terkontrol. Teman-teman yang memang secara genetik punya kerentanan, maka perlu memiliki pola kontrol ya terhadap emosi yang lebih baik gitu, dan itu bisa dipelajari kayak gitu kira-kira. Dan kalau stres yang terus-menerus menumpuk gitu ya, ya memang bisa berkembang ya menjadi misalnya, jadi kan kalau bicara tentang mental health ya, awalnya adalah mental distress. Jadi stres-stres karena ada ya tadi perubahan, tuntutan gitu ya, yang nggak butuh bantuan. Kalau kita sudah bisa mengatasi, sudah bisa menyesuaikan diri, itu bisa selesai. Nah, tapi ketika mental distressnya berlarut-larut, bisa jadi mental problem gitu ya, masalah mental emosional. Jadi kayak apa namanya, sedihnya berkepanjangan dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti bisa berkembang lagi menjadi mental disorder gitu, gangguan psikologis yang lebih berat ya. Mungkin apa namanya, akhirnya lebih berat tuh maksudnya gimana Mbak? Lebih berat tuh ya mungkin butuh intervensi yang lebih intens gitu ya, yang lebih kompleks kayak gitu. Misalnya juga butuh yang paralel antara ke psikolog dan ke psikiater kayak gitu. Tapi teman-teman, apapun kondisi kita ya, mau itu mental distress, mau itu mental disorder gitu ya, fokuslah pada hal yang bisa kita kendalikan gitu. Jadi kita berfokus untuk mengelola diri supaya mengatasi itu. Ya mengatasi itu parameternya ya teman-teman. Kalau stres itu, bahkan menurut saya sih penyakit lain ya. Kalau kita bilang kita sembuh dari pilek, emang udah pasti nggak akan pilek lagi kan, enggak ya. Tapi kita mencoba bagaimana kita mampu mengatasi lebih cepat, lebih efektif lah gitu ya ketika masalah itu datang. Dan kemudian kita mampu menjalani peran-peran kita dalam kehidupan, aktivitas-aktivitas kita, fungsi-fungsi kita dalam kehidupan ya, peran sebagai mahasiswa, sebagai anak, sebagai ini bisa kita jalani gitu. Jadi juga jangan ada standar bahwa aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh takut ya. Tadi it's okay to have bad things, bad days gitu ya. It's okay to not be okay, tapi kemudian kita kelola. Seperti itu kira-kira jawaban saya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari teman-teman, kalau ada yang mau nanya langsung bisa raise hand. Yuk, tadi ada yang 3.999 skala stresnya. Ngomong-ngomong tadi pemaparan saya buru-buru, kecepatan nggak? Ada yang perlu saya sampaikan lebih lanjut, mungkin ulang gitu? Atau cukup? Kayak cukup sih nggak apa-apa. Kalau untuk saya, kalau untuk teman-teman gimana? Yuk silakan. Nah ini yang menarik ya. Gini deh, karena lagi pada ini nih, saya mau kasih ini lagi nih Mentimeter ya. Kita pengen tahu deh, gimana sih ini caranya Mentimeter? Kita sama-sama pengen tahu ya, apa sih yang teman-teman rasakan sebagai sumber stres atau sumber masalah selama PJJ? Tadi udah sempat di-share belum? Udah sempat diisi belum? Belum kan ya? Belum. Oke, berarti kita isi lagi nih. Ya, pertanyaan keduanya. Jadi kita bisa tahu nih, supaya kita tahu nih ada yang. Oke. Saya klik lagi ya, sama sih linknya. Oke, silahkan deh. Teman-teman tuliskan ya.
hal-hal yang jadi sumber stresnya teman-teman selama PJJ ini. Gitu. Ya, sambil saya share screen lagi. Sip. Oke. Apa yang sering menjadi sumber stres? Boleh ngisinya lebih dari satu di kotak-kotak itu. Ya. Boleh teman-teman. Nah, tuh kita bisa lihat bareng-bareng nih yang dirasain. Dosen. Liburan. Tesis ya. Libur cuma hari Minggu, Mbak. Oke. Sekarang. Kuliah sampai Sabtu ya. Banyak tugas, gak bisa liburan. Kebijakan rezim yang kacau. Masa kampus ditutup terus tapi diketik beban tugas kuliah dan organisasi. Saya ketawa-ketawa nih, kalian harus bisa menertawakan ini supaya rilis ya hormon serotoninnya keluar. Dosen yang tahu bulat ya, mendadak ya tugasnya. Overthinking, pikiran, deadline proposal. Oh, overthinking berapa kali ya? Keluarga, jadi sumber stres selama PJJ. Proker organisasi, wah itu jadi sumber stres ya. Temen yang toksik, wah sumber stres ya. Udah nggak ketemu tetap toksik lagi gitu. Nilai rendah, manajemen waktu yang jadinya berantakan banget ya. Pasangan, nah kan, ya punya pacar supaya tenang malah jadi nggak tenang gitu. Tugas di farmasi nggak ada kelarnya ya, weekend sama dengan weekdays. Ada tugas, nambah lagi tugas baru. Oke, tugas-tugas, wah tugas nih banyak nih, tugas dosen banyak nih. Masalah cinta dan masalah kuliah ya. Kondisi rumah yang tidak kondusif ya, rumah lagi, keluarga, tugas lagi. Oke, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Tugas ya. Karena aku maba, belum punya teman yang bisa diajak curhat soal tugas. Nah, ini nih berarti kan perlu ya kali ya, gimana tuh tips cari temen. Dan tingkat. Iya ya, pada apa kan ada ini ya, masih berlangsung nggak Kak ya, ospek itu loh PSAF yang kayak mentoring gitu-gitu ada nggak di farmasi? Kalau untuk tingkat UI-nya udah Bu kemarin, tapi Kalau tingkat di farmasi, karena masih nungguin pandeminya selesai gitu. Oh jadi nggak bikin ya, yang secara online-nya gitu nggak ada ya? Kemarin adanya sih untuk yang apa, yang seperti dari untuk perkenalan fakultasnya aja, tapi untuk yang lebih ke non-akademisnya itu belum. Oh oke. Nah berarti harus effort lagi nih. Kayak misalnya saya tahunya tuh setiap mata kuliah kan ada WhatsApp grupnya gitu-gitu ya. Ya kan? Kalau ngambil 7 mata kuliah berarti ada 7 WhatsApp grup. Itu baru mata kuliah doang ya, belum WhatsApp yang lain. Nah, jadi memang perlu nih teman-teman beradaptasi dengan stresor tadi adalah menemukan cara-cara berteman secara online. Gitu, kenalan, tukeran akun IG kah, gitu ya, bagaimana kita mengenali teman dan seterusnya ya. Itu perlu dan memang ya tadi harus ada tindakan konkret yang kita lakukan teman-teman. Jangan tadi ada yang nulis tuh di atas tuh overthinking. Ya, jangan mikirin keadaan atau kejadian yang belum tentu terjadi gitu kan. Sudahlah kita nggak pengen itu terjadi, yang kita pikirkan kan overthinking itu sesuatu yang nggak kita inginkan terjadi ya. Nggak mungkin overthinking, nilai gue bagus gitu kan, nggak overthinking. Nah, overthinking itu kita memikirkan berulang-ulang sesuatu yang nggak kita inginkan terjadi. Kan aneh ya, kita nggak pengen terjadi, tapi kita pikirin berulang-ulang. Jadi yang perlu kita lakukan, teman-teman, secara sadar, secara sengaja, pikirkan berulang hal yang kita inginkan terjadi. Salah satunya adalah berdoa itu belum tentu terjadi juga loh, tapi yang kita inginkan kan kita ulang-ulang gitu. Oke ya, jadi ya, buat ini spesial buat maba saya bahas ya. Kalau ini banyak banget nih tugas nih kalian ya, tugas adalah sumber stres sehingga teman-teman coba yo tugas tuh nggak bisa diubah loh, stresor yang nggak bisa diubah, coba dimodifikasi. Ya mungkin perlu diturunin standarnya ya. Tugas yang baik ya buat para profesionis ya. Tugas yang baik adalah tugas yang selesai dan dikumpulkan. Kadang kalau buat perfeksionis, aduh ini ntar dulu
deh nunggu mood dulu nih, ini masih kurang nih bahannya nih, nanti nggak ini nih gitu kan. Just do it ya. Mungkin standarnya sekarang seperti itu misalnya. Atau modifikasi. Gimana caranya kita bikin to-do list, apa dulu yang harus dikerjakan. Atau kita bikin, ada salah satu teknik namanya teknik Pomodoro ya. Pernah dengar nggak teman-teman? Jadi ketika kita ngerjain tugas tuh kita pakai alokasi waktu, bahkan kita pakai stopwatch 30 menit atau 1 jam nih harus selesai nih satu tugas ini. Jadi kita fokus gitu, nggak sambil bikin story gitu ya, gitu ya. Nah itu ya tugas dosen, wah bahkan di PHP sama dosen dan kaprodi. Waduh, nah ini mungkin bisa komunikasi secara asertif ya, terutama yang dalam konseling ya, masalah-masalah dalam pembimbingan. Kak, pembimbingnya belum bales-bales gitu ya misalnya. Oke, coba asertif. Dalam keadaan pandemi ini semua beradaptasi teman-teman ya, termasuk dosen dan pembimbing kita ya. Mungkin ya memang juga overload dengan tugas-tugasnya karena nggak ada ya orang yang perannya cuma satu gitu. Pasti semua orang multi peran ya. Nah, maka teman-teman harus mampu berkomunikasi dengan asertif. Maaf Pak, saya bertanya lagi, udah ada ini apa belum ya? Nah, itu kemampuan itu. Asertif itu adalah kita menyampaikan perasaan, pikiran, tapi dengan cara yang baik ya. Cara yang baik itu cara yang tidak menyakiti lawan ya. Karena asertif tuh win-win solution gitu ya. Ekstrim yang satunya adalah agresif. Pokoknya saya nyampein pikiran sama perasaan saya, terserah orang tersakiti apa enggak. I win, you lose gitu. Nah itu kan nggak efektif juga. Ada lagi ekstrim yang satunya submisif gitu ya. Kita menyimpan pikiran dan perasaan kita gitu. Jadi you win, I lose. Nah, ini yang sering kali jadi tertekan ya. Nah, ini juga sulit berkomunikasi dengan teman karena lebih enak ngobrol langsung tatap muka. Nah, memang teman-teman beradaptasilah dengan stresor. Kita nggak tahu, yang jelas sampai Desember kita PJJ. Kalau teman-teman masih merasa nggak bisa berkomunikasi secara online, maka teman-teman akan terus stuck dalam keadaan ini. Ya, coba ya mencoba hal baru itu adalah sesuatu yang bisa teman-teman lakukan ya. Tugasnya beranak. Tugas dan waktu tidur yang tidak teratur. Oke ya, manajemen waktu tugas, 7 minggu aktivitas full, tugas video, judul skripsi, tugas yang banyak, nggak ada uang. Oke, ini nggak ada uang baru. Jenuh banget di rumah, nggak ketemu teman-teman. Ayolah ketemu secara online ya. Ngasih tugas, nggak ngira-ngira. Nggak tugas kuliah nggak bisa kemana-mana ya. Nah ini manage waktunya, bikin tugasnya secara lebih efektif. Sering lihat Teman-teman. IG, Bu. Ada Gimana? sering lihat IG, Instagram. Nah iya, kadang teman-teman kita perlu banget memanage waktu itu supaya kita benar-benar bisa ngukur gitu. Ketika kita sedang melakukan sesuatu, ya kita fokus ke situ karena misalnya gini, kita udah gatel, aduh pengen lihat IG nih, enggak itu ada waktunya nanti. Gitu. Kalau kita punya jadwal ya, jadwal tuh nggak harus per menit ya, nanti stres juga. Tapi secara umum aja, oke bangun pagi boleh ngeliat IG setengah jam, tapi misalnya dari jam 8 sampai jam 10 fokus dulu sama kuliah dan tugas-tugasnya. Nanti 15 menit, 10 di antara perpindahan ini ambil jeda gitu ya. Gerakin badan, stretching, cari cemilan, misalnya kayak gitu. Jadi kita kasih buat jadwal-jadwal yang membuat kita akhirnya tidak menumpuk sesuatu dalam satu waktu. Yang membuat kita stres biasanya karena kita memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Stres kan? Gitu. Nah, makanya kita atur prioritas, bikin jadwalnya, itu membantu. Duit, betul sekali teman-teman nih, stres sekunder adalah finansial ya. Maka kita perlu berpikir kreatif gitu ya, apa sih yang bisa saya lakukan. Kalau ngomongin duit kan antara menghemat pengeluaran atau menambah pemasukan. Mana yang kita bisa lakukan? Gitu kan? Ya, apa namanya? Karena ya tadi ini sesuatu yang nggak bisa kita kendaliin ya, di luar kendali kita. Ibu, Kuota sekarang. ada pertanyaan lagi dari slide. Silakan. Saya stop share dulu. Boleh ditampilkan kan?
Oke, pertanyaan selanjutnya dari mau tanya dong Kak, kenapa ya akhir-akhir ini aku sering banget mikirin hal yang gak harus aku pikirin, yang benar-benar bikin mengganggu diri aku sendiri. Kadang aneh juga suka tiba-tiba sedih sendiri, tapi nggak tahu apa yang bikin sedih. Dan pernah ngelakuin hal aneh, nantang diri sendiri pas lagi bawa motor, merem selama 5 detik. Wow. Dan udah nyoba sekali ngerasa bangga, terus nyoba lagi. Takut sih, tapi ada rasa kepuasan, dan benar-benar ngerasa ini bukan aku. Sering sedih dan ngerasa nggak berguna banget di hidup ini. Gimana, Bu? Oke, ya. Nah, jadi ini buat EME, ya. Betul sekali yang disampaikan di awal curhat kamu ini, ya. Emosi kita, perasaan kita itu seringkali dipicu sama pikiran, Eme. Ya, ketika kita sering mikirin hal-hal yang aneh-aneh tadi ya, yang kenapa saya bilang aneh? Itu semua adalah pikiran-pikiran irasional, ya kan? Pikiran-pikiran yang itu tidak muncul dari neokorteks otak berpikir. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau dia muncul dari otak berpikir kita, maka kita maka kita memikirkan konsekuensi. Kita memikirkan dampaknya. Jadi pikiran-pikiran yang tidak kita pikirkan dampaknya atau konsekuensinya itu seringkali munculnya dari pikiran otak emosi kita, gitu ya. Nah, jadi yang bisa dilakukan ini memang yang pertama nih kelola pikiran. Kelola pikiran itu adalah kita memang perlu mengenali dulu deh pikiran negatifnya. Kok aku kenapa ya aku mau merem? Akibatnya apa nanti? Kenapa gitu loh ya? Kita kenali dan kemudian kita counter. Enggak, ini kalau ini kayak gini, ini kayak gini kalau gini ya. Kita counter dengan fakta-fakta atau hal-hal yang membuat pikiran kita rasional lagi gitu ya. Tantangan-tantangan yang tadi, hal-hal yang aneh tadi gitu ya. Nah, kemudian kalau secara emosi ya, emosi yang sifatnya muncul tiba-tiba, kok aku tiba-tiba sedih, kok aku tiba-tiba cemas gitu ya. Nah, teman-teman balik lagi, ketika emosinya intens itu, maka teman-teman harus berhenti sejenak ya, bantu dengan bernafas rileks karena itu akan mengaktifkan syaraf parasimpatis ya. Dan kemudian tanya ke dalam diri, apa yang aku pikirkan sehingga aku sedih? Apa yang aku pikirkan sehingga aku cemas? Apa yang aku takutkan? Gitu. Balik lagi kan, pikirannya kita akses. Nanti kalau sudah kita kenali pikiran-pikiran negatifnya, kita counter lagi. Ya tadi, counternya ya entah itu menerima, entah itu memikirkan solusinya, kayak gitu kira-kira. Untuk Emma, apakah udah Gitu. cukup dijawab? Agak ini nih, di mute kali ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini katanya saya 7 menit lagi ya. Ya, Bu. Dari saya mudah lupa terhadap materi kuliah karena terlalu banyak tugas yang dikerjakan. Kurang konsentrasi dan kurang teliti. Saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi stres secara kognitif. Nah, ini tadi yang kita ini ya, yang kita masih ada background nih, background. Yang kita bahas ya, bahwa mudah lupa itu gejala stres. Dan ini bagus nih, HM udah mengenali. Mudah lupa materi karena terlalu banyak tugas. Ya, gejala lainnya tuh ya intinya nih berarti stresnya ini mempengaruhi kognitif ya. Mudah lupa, kurang konsentrasi, kurang teliti gitu. Nah, gimana caranya? Sumber stresnya HM yang harus diatasi yaitu ya tadi aduh berisik sekali. Lagi ada cara ya? Oke. Seru banget itu tadi acaranya. Berarti lagi ada kumpul-kumpul. Oke, nah ini tidak berkonsentrasi. Jadi yang harus dilakukan tadi atur prioritas, bikin rencana HM, ya. Tugasnya nih dibikin prioritasnya, mana yang perlu dikerjain, kita rencanakan. Sehingga apa yang bisa membuat kita nggak konsen? Kita sedang mengerjakan A, tapi kita kepikiran B.
Nah, kalau kita bikin jadwal, kita buat prioritas, maka ketika kita ngerjain A dan kita terfikirkan B, kita bisa bilang ke diri kita, enggak, itu nanti. Oke, itu besok. Oh ya, habis ini. Gitu. Jadi kita yang menata pikiran kita dengan yaitu tadi menata waktu-waktu untuk pengerjaan tugas tadi. Tapi waktunya sedikit, Mbak, nggak cukup. Nah, berarti bagaimana kita mencari cara tugas itu bisa selesai dengan efektif. Jangan-jangan tadi standarnya diturunin. Oke, ya udah yang bisa dikerjain dalam waktu sekian gitu. Karena ketika kita berkutat dengan satu gitu ya karena pengen perfect, akhirnya yang lain keteteran. Gitu kira-kira. Ya, atur waktu, modifikasi strategi target atau ekspektasi. Gitu. Semoga cukup menjawab ya untuk HM. Selanjutnya ada lagi pertanyaannya. Kalau biasanya kita mengurangi stres dengan bercerita ke seseorang, tapi ternyata sekarang orang itu malah bikin kita stres, sebaiknya gimana? Oke, ini hal yang sangat sering terjadi ya, dan biasanya ini adalah orang yang penting untuk kita atau orang yang dekat sama kita, sehingga kita seringkali cerita ke dia, udah dipercaya. Nah, teman-teman perlu tadi membangun sudut pandang dari sisi yang positif. Setidaknya yang pertama adalah nobody's perfect. Termasuk orang yang dekat sama kita, orang yang kita percaya juga nggak perfect gitu. Nah, memang ini poinnya di sudut pandang. Jangan sampai kita menilai atau memaknai situasi ini ya. Kan kita stres nih sama teman kita yang tadi tempat kita cerita. Itu biasanya karena kita memaknainya dari sudut pandang yang negatif kayak misalnya, kok dia nggak ngertiin aku sih? Kok dia nggak mau dengerin aku sih? Kok dia gitu loh. Nah, kalau kita merasa teman kita ini adalah sesuatu yang penting buat kita, kalau hubungan ini adalah sesuatu yang penting untuk kita pertahankan, maka kita harus mampu melihat sisi positifnya. Nah, kemudian setelah itu tadi ya kita berkompromi. Kita sampaikan dulu secara asertif. Tadi tuh saya sedih loh pas aku cerita, tapi kamu matiin telepon misalnya kayak gitu ya. Nah, terus kita cari kompromi. Aku mau cerita enaknya jam berapa yang gak ganggu kamu, misalnya kayak gitu. Ya, beda ketika tadi kan ada yang nulis tuh temennya toksik gitu ya. Ngomong sama dia tuh emang selalu dijatuhkan, selalu nggak enak gitu ya. Mungkin ada yang kayak gitu. Tapi kita tetap berteman sama dia karena ngerasa nggak ada orang lagi. Nah, ketika kita memiliki teman-teman yang efeknya selalu negatif, maka teman-teman perlu mengambil jarak dan kemudian mengembangkan dan mencoba ya untuk membangun hubungan pertemanan yang baru gitu. Sekali kita takut mencoba, maka kesempatan-kesempatan akan hilang, teman-teman. Gitu. Ya, sehingga ya jadi saya menjelaskan dua tipe temennya ini gitu. Seperti itu ya, dan satu hal yang harus kita pahami ya, selain nobody's perfect ya, semua orang terdampak pandemi gitu. Dan salah satu dampak pandemi ini adalah kondisi stres. Jadi semua orang juga punya masalah itu. Jadi biasakanlah untuk sharing, listening, understanding gitu ya. Kita berbagi, tapi kita juga mau dengar dan kita saling memahami. Gitu. Itu tagline-nya pelayanan counseling ya. Sharing, listening, understanding. Gitu Kak Alia. Jadi sharing, listening, dan understanding ya Bu. Sepertinya Bu tadi itu udah pertanyaan terakhir karena waktunya udah pukul 5.21. Iya. Sebelum acara ini berakhir, saya akan sedikit merangkum yang telah dipaparkan oleh Bu Ika. Jadi tadi Ibu Ika mengawali dengan pertanyaan gimana kabar diri kita, apa yang kita rasakan saat ini. Ini mau ngingetin ke teman-teman untuk yang pertama dilakukan yaitu kita harus tahu nih diri kita sendiri saat ini tuh sedang seperti apa sih gitu. Nah, tadi dari yang teman-teman udah tuliskan, yang teman-teman udah rasakan,
mayoritas nih bilangnya lemas, capek, cemas, bosan, takut. Nah, sebenarnya itu tuh hal wajar ya, Bu, karena apalagi ini tuh sedang di kondisi pandemi, di mana kondisi ini juga abnormal gitu. Jadi, perasaan abnormal di kondisi yang abnormal sebenarnya itu normal ya, teman-teman, wajar. Nah, untuk stres sendiri yang bisa kita lakukan, yang pertama tadi udah kita kenalin, terus yang penting yang kedua kita terima dan kita kelola. Nah, untuk tahu, untuk kita kenal sama stres ini, bisa nih teman-teman ada gejala-gejalanya, tadi dari gejala fisik, kognitif, dan perilaku. Untuk gejala fisik tadi seperti jantung berdebar, gemetar, dan sakit perut. Kemudian untuk emosinya itu ada panik, perasaan sensitif, kemudian untuk kognitifnya ada sulit konsentrasi atau sering lupa, dan perilaku seperti sulit tidur atau nggak nafsu makan. Jadi dari gejala tadi teman-teman bisa nih mengenali apakah ada perubahan dari yang biasa teman-teman rasakan sebelumnya, misalkan yang tadinya tidurnya biasanya gampang jadi susah, atau sebaliknya, atau tadinya nafsu makan jadi nggak nafsu makan, atau sebaliknya. Kayak gitu, kita udah kenal, kita udah rasain, kemudian kita terima, jangan denial. Kita harus terima kalau memang kita lagi mengalami stres ini gitu. Terus setelah kita terima, kita kelola. Nah, cara kelolanya ini tadi udah dijelaskan sama Ibu Ika. Jadi yang penting itu pertama dari pikiran kita dulu. Kalau misalkan kita nilai situasi ini baik atau buruk, maka nanti output yang akan keluar dari kita juga seperti itu gitu. Jadi kalau kita memulai dari pikiran yang negatif, nanti yang keluar itu akan tambah negatif. Jadi teman-teman bisa mulai dari pola pikir atau mindset-nya dulu gitu. Kemudian kalau misalkan kita lagi stres gitu, bisa coba di cool down dulu, karena kalau misalkan kita lagi stres, mungkin semua yang kita pikirkan tuh keluarnya nggak baik. Kemudian, tadi cara-cara untuk mengatasi stres ada dengan dimulai dengan emotion focus coping, atau yang bertujuan untuk menurunkan ketegangan fisik dan emosi. Kemudian setelah itu, problem focus coping, yaitu mencari solusi dari sumber stresnya. Nah, tadi Ibu menutup dengan beberapa tips nih, ada hidup sehat dan teratur, pelajari dukungan yang ada, perluas dan pererat hubungan interpersonal, dan kenali gejala stres dan atasi dengan efektif. Bila stresnya ini teman-teman rasa udah lebih lanjut, boleh datang ke yang lebih profesional, ke psikolog. Gitu. Oke, terima kasih untuk Ibu Ika atas pemaparan materinya yang cukup mencerahkan, dan kita jadi lebih aware dan tahu ya gimana sih cara kita untuk mengelola stres ini. Oke, kira-kira segitu dulu untuk webinar hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Alia dan Ibu Ika Malika yang sudah menyampaikan materinya. Oh ya, sekali lagi webinar ini didukung oleh sewazoom.id. Nah, karena sudah di penghujung acara, selanjutnya akan dilakukan sesi dokumentasi. Para peserta kami harapkan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Di sini ada 9 slide, jadi bisa ditahan dulu senyumnya selama 9 slide, karena kita nggak tahu nih di slide keberapa kita ya. Oke, teman-teman udah siap ya? Saya hitung, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Kering nih ya nanti bibir. Biar tertawanya makin lebar, baru kelihatan deh nih cantik-cantiknya nih. Iya nih. Tadi ngumpet di balik nama. Tuh, ada yang ganteng kan tuh. Ya, Oh, anak farmasi nih. Ada juga beberapa dari bukan farmasi. Fakultas lain. Iya. Oke. Baik, slide kedua. Senyum. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga.
1, 2, 3. Oh iya, saya lupa nih mau promosi. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Dunia, pelayanan konseling mengadakan Mental Health Week. Teman-teman bisa ikutin di IG Klinik Satelit UI ya, @klinik-satelit-UI. Nanti besok akan ada challenge selama seminggu ke depan yang ada hadiahnya, ada giveaway-nya. Wow. Hari ini juga ada challenge-nya self-care bingo. Jadi teman-teman bisa bikin tuh bingo dengan melakukan hal-hal yang terkait sama self-care. Itu pasti membantu banget deh. Wah, makasih Sambil tuh. ngoceh, ini nggak apa-apa kan? Iya, nggak Senyumnya apa-apa, tetap Bu. bagus. Kita Ya, silakan follow Iya. @klinik-satelit-UI. Jangan lupa di-follow ya teman-teman. Kita lanjut ke slide keempat. Aduh, harusnya nggak apa-apa loh kamu sambil dari tadi. Oh iya. 1, 2, 3. Lanjut lagi. Slide kelima. 1, 2, 3. Lanjut lagi ke slide berikutnya, slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Slide yang ke-8. 1, 2, 3. Nah, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sudah selesai. Berikutnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa mengisi link evaluasi yang sudah diberikan di kolom chat oleh panitia untuk mendapatkan e-sertifikat. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta webinar, lalu ada moderator kita Kak Alia Azahra selaku Kepala Satuan Pengendali Internal BEM FFUI 2020, serta pembicara kita yang hari ini keren banget, Ibu Ika Malika, Magister Psikologi selaku Koordinator Konseling Klinik Satelit UI yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Oke. Ya, saya tampilin tuh IG-nya ya. Selamat sehat mental terus teman-teman. Saya pamit ya. Terima kasih, Bu. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sama-sama. Semoga bermanfaat. Oh ya teman-teman, ingin mengingatkan jangan lupa untuk mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat karena link evaluasi ini tidak diberikan di grup WhatsApp, jadi hanya diberikan di kolom chat Zoom ini saja. Baik, semoga acara ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir pada hari ini. Acaranya saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Kak. Nggak bisa. Ya, sukses ya. Terima kasih teman-teman panitia. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Jangan lupa follow ya. Iya, Bu.